saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin? Mari sama-sama hari ini kita mau renungkan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Buat apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau katakan Engkau Allah kami yang baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Oh, I will sing in the goodness of God. All my
of the goodness of God. And all my life you have been faithful, my love God. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing, oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia namamu Bapa. Engkau Raja kami yang besar Tuhan. Hari ini Tuhan kami siap Tuhan mengagungkan Engkau, memuji Engkau dan menyenangkan hatimu Tuhan. Mari sama-sama saudara yang percaya kita katakan amin. Yang siap bersuka cita bersama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama kita mau nyanyikan kebaikan Tuhan. Sebab Engkau Raja kami yang besar Tuhan. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Mas
masuk ke dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, masa depan kami, kehidupan kami Tuhan, Engkau yang merancangkannya buat kami Tuhan. Yes Lord. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Yes Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom, jemaat fungsi di mana berada. Setelah kita mendengar dan juga kita menikmati, kita memuji menyembah Tuhan, ini saatnya kita akan bersama-sama belajar dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dengan puji-pujian, kami boleh menikmati, kami merasakan Engkau hadir di dalam ibadah kami, dimanapun kami berada.
Kami bersyukur pada Tuhan. Dan pada saat ini kami akan belajar tentang firman, dan kami rindu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada saat ini tertanam dalam di hati kami. Kebenaran firman-Mu ini mengubah hidup kami. Segala pujian, kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Home Sisi, pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saya mengambil di Matius pasal ke-7, ayat 24 sampai yang ke-27. Hanya 4 ayat saja, dengan tema 2 macam dasar. Saya akan baca firman Tuhan. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ibu bapak, sobat Home Sisi, kalau kita mungkin mendengar atau melihat atau bahkan mengalami sendiri, mengapa ada orang-orang benar yang menderita? Mengapa ada anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang mematikan? Mengapa kadang-kadang kita melihat ada orang-orang sungguh-sungguh pada Tuhan tetapi mengalami musibah? Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Apakah firman Tuhan itu menjanjikan setiap orang yang berharap pada Tuhan akan kebal dengan sakit penyakit, akan kebal dengan penderitaan, akan kebal dengan masalah? Kalau 4 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan di Matius 11 ayat 28 sampai 30 mengenai kuk, justru di situ Tuhan Yesus berkata, kalau engkau punya beban, punya persoalan, punya masalah, apapun juga persoalan, justru kita diminta datang kepada Tuhan. Artinya, kita anak-anak Tuhan sebenarnya, kita setiap orang punya masalah dengan kadar, dengan jenis yang berbeda. Dan pada pagi hari ini kita akan melihat mengapa hal itu terjadi. Apakah kita ini anak Tuhan kebal dengan masalah atau tidak? Perhatikan di ayat 24, saya akan ulang kalimat demi kalimat. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama seperti orang dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini kata-kata Yesus untuk orang Israel di masa itu. Mereka langsung mengerti dan paham. Mengapa? Karena struktur tanah Israel itu lebih banyak batunya daripada tanah. Kalau di Indonesia, kita jarang melihat ada banyak batunya, banyak tanahnya, karena Indonesia sangat subur. Tapi bagi orang Israel, itu lebih banyak batunya daripada tanahnya. Makanya orang Israel sering berkata, gunung batu. Yesus itu gunung batu. Kenapa? Karena gunungnya itu benar-benar batu. Batu, benar-benar batu. Jadi, dari banyak batu inilah, kemudian Tuhan memberikan pencerahan melalui firman Tuhan yang pernah dibagikan sekitar 2000 tahun yang lalu, yang kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan berkata, kalau mau mendirikan rumah, itu harus di atas batu. Kita sudah paham hal itu. Diibaratkan, jangan mendirikan rumah di atas pasir. Nah, setelah kita membaca ini, maka sebenarnya ada beberapa persamaan antara orang yang mendirikan rumah di atas batu dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ada persamaannya. Ibu bapak, kalau kita melihat orang mendirikan rumah di atas batu dan mendirikan rumah di atas pasir, ketika rumah itu tampak sudah berdiri, orang memuji itu tidak pernah orang memuji fondasinya. Entah yang satu fondasi batu,
atau pasir. Tetapi yang dipuji adalah rumahnya, aksesorisnya. Apa yang menjadi isi dalam rumahnya. Pernak-pernik isi rumahnya, itu yang dipuji. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita melihat jauh lebih dalam yang tidak dilihat oleh orang yang lain. Bangunan berdiri itu selalu mengikuti bentuk dari pondasinya. Kalau kotak, pondasinya bangunannya pasti kotak. Kalau segitiga, pondasinya, maka bangunan ke atasnya pasti segitiga. Demikian juga dengan hidup kita, cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita benar, maka kehidupan kita, persoalan apapun, kita tetap menjadi orang yang benar. Nah, kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, ada persamaan antara orang yang mendirikan rumah di atas batu dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Persamaannya apa? Saya mencatat ada paling tidak 3. Yang pertama adalah mereka sama-sama mendirikan rumah. Yang satu rumah, yang di sebelah kiri juga rumah. Lalu kemudian yang kedua, mereka sama-sama mengalami namanya turun hujan, datang banjir, dan angin melanda rumah. Sebentar. Orang yang mendirikan rumah dari batu, firman Tuhan katakan ini adalah ibaratnya orang benar yang mendengar dan melakukan. Orang benar. Yang ini adalah orang yang tidak benar, mendengar tapi tidak melakukan firman Tuhan. Tetapi perhatikan, sekalipun yang di sebelah kanan saya orang benar mendirikan rumah dari batu, kok bisa tetap ada turun hujan, datang banjir, angin melanda rumah ini juga? Mengapa tidak hanya rumah ini yang dilanda? Ini ibarat orang benar. Kenapa harus melanda rumah yang didirikan di atas batu? Kalau ini ibarat orang benar dan ini orang tidak benar. Mengapa orang yang benar juga mengalami masalah? Ibu bapak, perlu ibu bapak ketahui bahwa Tuhan berbicara ini bukan dalam rangka kalau orang benar-benar mau mendirikan rumah. Maksud dari ini adalah orangnya. Artinya ini orang benar, maka orang hidupnya orang benar itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Maksudnya begini. Jadi artinya pada saat ini kita belajar, orang yang mendirikan rumah di atas batu itu pasti orang benar. Orang yang mendirikan rumah di atas pasir adalah orang tidak benar. Yang anehnya, mengapa orang yang benar juga mengalami datangnya banjir, hujan, angin melanda? Kalau hujan, banjir, angin itu ibarat masalah, persoalan, sakit penyakit, masalah ekonomi, dan sebagainya, mengapa orang benar juga mengalami hal itu? Sedangkan orang yang tidak benar juga mengalami. Kenapa tidak hanya orang yang tidak benar saja? Cukup orang yang benar dilindungi oleh Tuhan. Apakah seperti itu? Tidak. Justru dengan adanya hujan, banjir, dan angin, justru orang tahu fondasinya dari apa. Bukankah begitu? Persamaan yang ketiga, orang yang mendirikan rumah di atas batu dan orang yang mendirikan rumah di atas pasir sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Nah ini aneh ya, ini aneh bahwa orang yang mendirikan rumah di atas batu dan mendirikan rumah di atas pasir sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Artinya orang yang ini juga ada di gereja. Orang yang ini juga mendengarkan firman Tuhan. Orang yang ini karena mendengar perkataan Tuhan berarti dia adalah orang Kristen. Nah, apakah kita sudah mengerti? Kadang-kadang kita mungkin mengenal ada orang-orang Kristen ketika menghadapi persoalan permasalahan, lalu kemudian dia tinggalkan Tuhan.
itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Ibu bapak, bagaimana seseorang tahu apakah pondasi rumah itu dari batu atau dari pasir? Karena pondasi itu di bawah rumah tidak ada yang tahu. Karena pondasi terpendam di tanah tidak ada yang tahu. Satu-satunya cara supaya tahu adalah mendapat ujian. Ketika rumah di atas batu diuji, dia akan kokoh berdiri. Imannya akan kuat, tetap kuat, tidak goyah. Ketika orang mendirikan rumah di atas pasir, ada ujian, ada persoalan yang menempa hidup mereka, mereka akan hancur. Bertahun-tahun yang lalu waktu saya masih sekolah minggu, saya bertobat pertama kali. Waktu itu diajak oleh seorang guru sekolah minggu saya. Dan kami berlima retreat sekolah minggu. Dalam retreat itu, saya seperti anak yang lain, nakal. Ketika waktunya tidur di retreat itu namanya anak-anak, ya kita main kartu sampai malam, sampai digedor, semua disuruh tidur, sampai seperti itu. Ketika firman Tuhan berlangsung, kita ada di belakang ngobrol sendiri, sampai seperti itu. Ya namanya juga anak-anak, ya lumrah lah, artinya nakal yang lumrah. Suatu saat, waktu acara itu, saya tidak dengar karena tidak menggubris orang yang khotbah. Saya tidak tahu apa yang dikhotbahkan karena saya ada di belakang, saya ngobrol sendiri. Ketika pendeta itu berkata begini, mari yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pertama kali, maju ke depan. Anak-anak maju dan saya salah seorang anak yang ikut maju, ada di barisan kira-kira paling belakang. Ketika kemudian diminta untuk mengucapkan, mengikuti kata-kata pendeta itu, saya ucapkan. Bapak tahu, pulang dari tempat itu, saya berubah. Ada sesuatu yang aneh yang saya rasa. Saya bukan saya yang dulu. Saya sudah saya yang berbeda. Saya berusaha kemudian untuk tidak lagi menjadi sama dengan anak-anak yang lain yang suka mengumpat, suka ngomong-ngomong kotor, suka berbuat jahat. Tetapi yang saya mau ceritakan adalah guru sekolah minggu saya yang membawa saya kepada Tuhan. Guru sekolah minggu saya tidak tahan menghadapi ujian dan cobaan. Dia tinggalkan Tuhan dan tidak lagi menginjak gereja. Saya sedih. Saya sampai sekarang ini masih prihatin. Saya masih merindukan supaya guru sekolah minggu saya suatu hari nanti boleh bertobat kembali dan mengikut Tuhan. Mengapa dia tidak tahan menghadapi ujian? Karena dia mendirikan imannya di atas pasir. Iman kepada Tuhan mungkin di atas mujizat. Kalau tidak mendapat mujizat, kalau tidak mendapat jawaban dari Tuhan, aku tinggalkan Tuhan. Tapi orang yang mendirikan rumah di atas pasir, di atas batu, dia tahu Allah itu Allah yang baik. Dia tahu Yesus itu Yesus yang baik. Dia tahu. Karena itu, apapun persoalan permasalahan yang dia hadapi, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Inilah persamaan dari orang yang mendirikan rumah di atas batu maupun di atas pasir. Mereka semua sama-sama mendirikan rumah, sama-sama turun hujan, datang banjir, angin melanda, dan sama-sama mendengar perkataan Tuhan. Tidak ada bedanya. Bedanya hanya satu dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Perbedaannya adalah bahwa yang mendirikan rumah di atas batu itu mendengar dan melakukan. Yang di atas pasir mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Jadi, ibu bapak, orang ketika dia ada di gereja, ketika dia mendengar khotbah pada saat ini, dia dengar perkataan Tuhan, dengar perkataan firman Tuhan, tetapi kalau tidak melakukan, tidak menjadikan firman Tuhan itu sebagai prinsip dalam hidup kita, semuanya akan sia-sia belaka. Ketika orang seperti itu menghadapi masalah, persoalan di dalam kehidupannya, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam ekonomi, apapun juga, maka
orang seperti ini akan berkata, mengapa Tuhan yang jahat? Mengapa Tuhan memberikan pencobaan ini kepadaku seperti ini? Aku tidak percaya kepada Tuhan lagi. Kemudian orang seperti ini dengan mudah menyalahkan Tuhan, dengan mudah menyalahkan gereja, dengan mudah menyalahkan hamba-hamba Tuhan, dengan mudah menyalahkan orang lain. Semua disalahkan. Lalu kemudian dia tinggalkan imannya. Ada seorang yang bernama Arthur Ashe Jr. Dia lahir 10 Juli 1943. Dia seorang petenis profesional berkulit hitam dari Amerika. Dia memenangkan 3 kali gelar juara Grand Slam. Dan kemudian US Open tahun 68, Australia Open tahun 70, Wimbledon tahun 75. Bahkan dia ini orang yang pernah menyingkirkan lawan yang sangat diunggulkan pada saat itu, yaitu Jimmy Connors. Tetapi Ibu Bapak, pada tahun 79, Arthur Ashe, dia orang kulit hitam yang sebenarnya tidak dipercaya oleh orang Amerika karena masih ada sentimen ras. Tetapi dia sampai kemudian dia bisa menuju puncak, bahkan bertemu dengan presiden Amerika pada waktu itu. Tahun 79, dia mengalami sakit jantung dan harus dioperasi bypass sebanyak 2 kali. Yang kedua, dia ketika dioperasi, setelah dioperasi, dia terkena HIV AIDS. Padahal dia anak Tuhan, dia seorang yang takut akan Tuhan, juara tenis dunia. Dari seluruh dunia, fansnya mengirim surat. Ada satu surat yang menarik perhatian dia, yang bertanya, mengapa Tuhan memberikan penyakit yang mematikan ini kepada? Ada banyak penjahat di luar sana. Mereka bisa dihukum oleh Tuhan, tapi mengapa kepada engkau? Apa jawaban dari Arthur Ashe? Dia berkata, di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin bermain tenis. Di antara 50 juta itu, hanya 5 juta yang bisa belajar bermain tenis. Dari antara 5 juta, hanya 500.000 orang belajar menjadi pemain tenis profesional. 50.000 datang ke arena pertandingan. 5.000 mencapai turnamen Grand Slam. 50 sampai ke Wimbledon. 4 orang di semifinal, 2 orang di final. Dia berkata begini, ketika saya mengangkat trofi piala kemenangan, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang menang? Saya tidak pernah bertanya. Demikian juga ketika saya mengalami sakit mematikan ini, saya juga tidak akan bertanya kepada Tuhan, mengapa saya yang mengalami. Karena saya percaya Tuhan Yesus saja, Tuhan yang baik. Akhirnya Ibu Bapak, Arthur Ashe, dia meninggal dunia. Tapi dia meninggalkan contoh teladan iman yang luar biasa. Dia tidak akan mempertanyakan Tuhan, tapi dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai selama-lamanya. Itulah yang harus kita miliki. Kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, yang dengar firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan, dan melakukannya. Menjadikan firman Tuhan itu prinsip di dalam kehidupan kita sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Pada saat ini Tuhan, kami belajar dengan firman-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang sama seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu, yang mendengar perkataan-Mu dan menyimpannya dalam hati, melakukan kebenaran firman. Ajar kepada kami Tuhan, bahwa ternyata semua datangnya hujan, banjir, angin itu adalah ujian. Justru mengungkapkan seperti apa iman kami. Apakah kami adalah orang-orang yang mendirikan bangunan hidup kami di atas pasir atau di atas batu. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini
Biar firman-Mu ini tertanam dalam di hati kami. Dan firman-Mu ini mengubah hidup kami. Amin. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai pekerjaan, apa yang dikerjakan, apapun yang kita kerjakan, biar diberkati Tuhan dan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan, perkataan dari Tuhan, kita simpan baik-baik dan kita lakukan menjadi kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. Selamat berhari Minggu saudara. Tuhan Yesus memberkati.